Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran IPA, tema 9 menjelajah angkasa luar. Bumi tempat kita hidup merupakan salah satu planet dalam tata surya. Tata surya terdiri dari matahari dengan planet, asteroid, dan meteor yang mengelilinginya. Tata surya juga menjadi bagian dari sistem yang lebih besar lagi yang disebut galaksi. Galaksi merupakan sistem yang terdiri atas kumpulan gas dan benda-benda angkasa dengan gaya gravitasinya masing-masing. Bumi adalah bagian dari tata surya di galaksi Bima Sakti. Tata surya yang kita tinggali ini berpusat di matahari. Namun matahari bukanlah pusat galaksi Bima Sakti. Terdapat banyak sistem tata bintang lain di galaksi Bima Sakti. Sistem tata surya terdiri dari planet, dari yang terdekat dengan matahari antara lain Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus yang mengelilingi matahari atau disebut dengan revolusi. Di antara planet Mars dan Jupiter terdapat sabuk asteroid yang terdiri dari asteroid-asteroid atau batu-batu langit. Matahari merupakan bola gas yang sangat panas dan berukuran sangat besar. Matahari disebut sebagai bintang karena dapat memancarkan cahayanya sendiri. Inti matahari menghasilkan energi panas dan cahaya yang mempengaruhi planet-planet di sekitarnya termasuk bumi. Ukuran matahari yang besar juga mengakibatkan adanya gaya tarik matahari. Akibatnya, planet-planet dalam tata surya beredar mengelilingi matahari. Berikut karakteristik planet-planet dalam sistem tata surya. Merkurius adalah planet terkecil dan terdekat serta tidak memiliki satelit. Venus adalah planet terpanas dan dijuluki bintang kejora dan sering disebut sebagai kembaran bumi. Bumi adalah satu-satunya planet yang mendukung adanya kehidupan. Bumi sering disebut sebagai planet biru. Mars disebut planet merah, memiliki 2 satelit alami yaitu Phobos dan Deimos. Jupiter adalah planet terbesar dan memiliki jumlah satelit alami yang terbanyak. Saturnus adalah planet kedua terbesar. Ciri khas planet Saturnus adalah memiliki cincin paling besar. Uranus adalah planet yang memiliki sumbu rotasi berimpit dengan bidang orbitnya, sehingga kedua kutub saling bergantian menghadap matahari. Neptunus adalah planet terjauh dari matahari, sehingga memiliki kala revolusi terlama. Tata surya merupakan sebuah gugusan yang terdiri atas matahari dan planet-planet yang mengelilinginya. Karakteristik planet-planet yang mengelilingi matahari berbeda-beda seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Berdasarkan keberadaan sabuk asteroid di antara planet Jupiter dan Mars, planet-planet penyusun tata surya dibagi menjadi 2, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet-planet yang terdekat dengan matahari sampai sabuk asteroid. Planet-planet setelah sabuk asteroid tergolong planet luar. Dalam sistem tata surya terdapat satu bintang, yaitu matahari. Matahari membentuk gugusan dengan benda-benda langit lainnya. Tata surya menjadi bagian dari galaksi Bima Sakti yang terdiri dari banyak bintang lain. Bintang merupakan benda langit yang bisa memancarkan cahaya sendiri. Bintang selain matahari tidak dapat dilihat jelas dari bumi karena jaraknya yang sangat jauh, lebih jauh dari jarak matahari dengan bumi. Sebagai bintang di tata surya, matahari memancarkan cahayanya sendiri. Cahaya matahari menjadi sumber energi yang penting bagi kehidupan di bumi. Energi matahari dihasilkan dari reaksi yang terjadi di inti matahari. Energi matahari bagi kehidupan bermanfaat pada proses fotosintesis tumbuhan, tahap evaporasi di daur air,
pembangkit listrik tenaga surya, dan sebagai acuan dalam penanggalan Masehi. Selain planet, ada benda-benda angkasa yang juga bergerak mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Ada kalanya terjadi gangguan gravitasi yang membuat benda-benda angkasa bergerak keluar dari lintasannya. Akibatnya, benda-benda angkasa tersebut dapat bertumbukan atau mungkin juga tertarik oleh gravitasi planet. Berikut beberapa benda angkasa di sistem tata surya. Yang pertama adalah asteroid. Asteroid merupakan benda angkasa berukuran kecil yang juga mengorbit matahari. Sebagian besar asteroid pada tata surya mengorbit sebagai sabuk asteroid yang terletak di antara planet Mars dan Jupiter. Meteoroid merupakan benda angkasa berukuran kecil yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Meteoroid tidak mengorbit matahari pada lintasan tertentu. Meteor merupakan meteoroid yang memasuki atmosfer bumi. Meteor biasanya terlihat menyala sehingga disebut sebagai bintang jatuh atau bintang beralih. Meteor berpijar saat memasuki bumi akibat bergesekan dengan udara di lapisan atmosfer. Meteorit merupakan meteoroid yang masuk ke atmosfer bumi dan tidak habis terbakar. Meteorit yang sampai ke permukaan bumi biasanya berukuran kecil. Contoh meteorit adalah kawah Beringer di Arizona, Amerika Serikat. Satelit alami merupakan benda angkasa yang terbentuk secara alami dan bergerak mengelilingi planet. Planet Bumi memiliki satu satelit alami, yaitu bulan. Pada saat mengorbit matahari, Bumi diiringi oleh bulan. Permukaan bulan memantulkan cahaya matahari sehingga permukaan bulan terlihat dapat bersinar. Bulan beredar pada orbit yang tetap akibat adanya gravitasi bumi terhadap bulan. Bulan juga berotasi. Kala rotasi bulan sama dengan kala revolusinya, yaitu 29,5 hari. Persamaan kala rotasi dengan kala revolusi bulan mengakibatkan permukaan bulan yang menghadap bumi selalu sama, sehingga kita tidak dapat melihat bagian belakang bulan dari bumi. Galileo Galilei adalah seorang ilmuwan asal Italia kelahiran tahun 1564. Galileo berperan besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang astronomi. Astronomi adalah ilmu yang mempelajari berbagai benda langit dengan sifat dan gejalanya. Berbagai penemuan Galileo dianggap sebagai sumbangan terbesar bagi perkembangan ilmu astronomi zaman sekarang. Awal mula perkembangan ilmu astronomi ditandai dengan ditemukannya teleskop. Galileo merupakan orang pertama yang menggunakan teleskop untuk mengamati langit. Salah satu pengetahuan yang didapatkan dari perkembangan teknologi di bidang astronomi adalah teori terbentuknya sistem tata surya. Sistem tata surya terbentuk dari kumpulan gas dan debu yang secara perlahan bergabung dan membentuk benda-benda langit akibat gaya gravitasi. Sebagian besar gas tersebut bersatu dan membentuk bongkahan besar seperti matahari. Kumpulan gas dan debu lainnya membentuk planet. Beberapa material yang tidak tergabung dengan matahari dan planet akan membentuk bongkahan kecil yang melayang jauh dari matahari, dikenal sebagai komet. Planet bergerak mengelilingi matahari dengan garis edar atau orbit yang berbentuk elips. Semua planet bergerak dalam orbit yang saling sejajar sehingga tidak akan berpotongan. Selain planet, komet juga bergerak mengelilingi matahari. Namun, lintasan komet berbentuk sangat lonjong dan berada di antara lintasan planet luar. Berbeda dengan planet, pada saat melintas di dekat matahari, ekor komet akan berpijar menjauhi matahari akibat adanya dorongan angin matahari. Itulah sebabnya komet disebut bintang berekor. Berdasarkan letak garis edar suatu planet terhadap garis edar bumi, planet dikelompokkan menjadi dua, planet inferior dan planet superior.
Planet inferior adalah planet yang garis edarnya atau orbitnya terletak sebelum orbit atau garis edar bumi. Misalnya planet Merkurius dan Venus. Sedangkan planet superior adalah planet dengan garis edar atau orbit yang terletak setelah garis edar atau orbit bumi. Oleh karena itu, planet Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus termasuk ke dalam kelompok planet superior. Materi penyusun planet berbeda dengan komet. Komet tersusun atas gas, debu, dan es yang membeku, sedangkan planet tersusun atas material padat berupa batuan dan bola gas yang memadat. Bahan penyusun planet tergantung dari posisi planet itu sendiri. Planet yang posisinya dekat dengan matahari seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars tersusun atas batuan dan logam. Planet yang posisinya jauh dari Mars seperti Jupiter dan Saturnus tersusun atas gas hidrogen dan helium. Uranus dan Neptunus yang terletak paling jauh dari matahari tersusun dari gas es yang memadat. Cabang ilmu yang mempelajari berbagai benda langit dengan sifat dan gejalanya disebut ilmu astronomi. Salah satu penemuan perintis di bidang astronomi adalah penemuan teleskop oleh Galileo Galilei pada tahun 1564 sampai 1642. Setelah itu teleskop Galileo terus dikembangkan oleh ilmuwan lainnya seperti Sir Isaac Newton. Newton mampu membangun teleskop pemantul atau reflektor pertama di dunia dan menjelaskan teori pergerakan planet yang mengelilingi matahari melalui hukum gravitasinya. Perkembangan teleskop juga terus diimbangi dengan adanya penemuan astronomi lainnya. Dengan adanya penemuan alat di bidang astronomi, banyak manfaat yang didapatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu membantu meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang astronomi dalam bentuk penemuan-penemuan baru. Selain itu, manusia dapat mengetahui perbedaan waktu dan membuat sistem pengaturan waktu di masing-masing daerah dari pengetahuan yang sudah diketahui sebelumnya. Berdasarkan letak garis edar atau orbit planet terhadap sabuk asteroid, planet dikelompokkan menjadi planet dalam dan planet luar. Sabuk asteroid merupakan lintasan asteroid yang mengelilingi matahari. Letaknya di antara planet Mars dan Jupiter. Kelompok planet dalam adalah planet dengan garis edar atau orbit di dalam sabuk asteroid atau sebelum planet Mars. Contohnya adalah planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet luar yaitu planet dengan garis edar atau orbit di luar sabuk asteroid atau setelah Jupiter. Planet luar terdiri atas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sedangkan asteroid setelah Neptunus adalah sabuk Kuiper. Jejak perkembangan ilmu astronomi dimulai pada peradaban bangsa Sumeria dan Babilonia sekitar tahun 3500 sampai 3000 sebelum Masehi. Pada kisaran tahun tersebut, bangsa Sumeria dan Babilonia telah mampu mengetahui gambaran pola-pola rasi bintang. Kemudian diikuti oleh masyarakat India kuno dengan penemuan teori bumi berputar pada porosnya pada tahun 500 sebelum Masehi. Selanjutnya, pengetahuan dan teknologi di bidang astronomi terus berkembang. Hal ini ditandai dengan banyaknya penemuan oleh beberapa ilmuwan, di antaranya Kopernikus yang berhasil menemukan teori bahwa bumi bukanlah pusat alam semesta, melainkan bumi yang melakukan perputaran mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Teori ini didukung dengan penemuan dan pengamatan yang dilakukan oleh Galileo Galilei dengan teleskopnya pada tahun 1564 sampai 1642 dan dibenarkan dengan perhitungan Johannes Kepler pada tahun 1571 sampai 1630. Pesawat ulang-alik Vostok 1 mampu membawa Yuri Gagarin sebagai manusia pertama yang menjelajah luar angkasa pada tahun 1961. Disusul dengan John Glenn sebagai manusia pertama yang mengorbit bumi dengan pesawat Friendship 7
pada tahun 1962 dan Neil Armstrong sebagai manusia pertama yang mendarat di bulan dengan pesawat Apollo pada tahun 1969. Peneliti dari berbagai negara pun turut melakukan berbagai misi penjelajahan luar angkasa untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi di bidang astronomi. Adanya perkembangan tersebut tentunya memberikan dampak bagi kehidupan manusia. Misalnya, dengan diluncurkan teknologi satelit ke luar angkasa, sinyal komunikasi dapat dipancarkan ke satelit luar angkasa. Hal ini memungkinkan adanya komunikasi jarak jauh seperti televisi, telepon, hingga jaringan internet. Selain itu, dampak lain yang didapatkan manusia dari perkembangan teknologi astronomi adalah sistem peramalan cuaca dan sistem GPS atau Global Positioning System. Demikian pembelajaran IPA KD 3.7 pada tema 9 menjelajah angkasa luar kali ini. Semoga anak-anak dapat memahaminya dengan baik dan dapat menjawab atau mengerjakan soal-soal yang akan diberikan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.